Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar wabarakatuh. kawan-kawan semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi bersama kami di channel ngobrol seputar horor. Masih bersama narator kita nih, ada Mas Ayung yang lagi minum. Ya Mas Ayung, biar nggak seret gitu ya. Betul. Soalnya mau cerita yang horor-horor nih, mungkin cerita kali ini lebih seru dari yang sebelumnya ya. Iya Mas Ayung. Insya Allah. Udah silakan yang seru-seru Mas Ayung. Udah, baiklah. Baiklah, terima kasih Bang Ogan atas tadi pembukanya. Saya sudah diwakili Bang Ogan. Saya cuma pengen ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu mendukung channel ini dalam bentuk apapun. Ada like, komen, ada juga sudah memberikan super thanks, sudah nontonin kami di Ngobor. Terima kasih sekali dan semoga kebaikan teman-teman semua dikembalikan lagi oleh Gusti Allah Ta'ala. Amin. Dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Langsung ke cerita aja Bang. Ya. Cerita apa Mas Ayung? Cerita ini dari Mas Rudi. Kejadiannya udah sangat lama. Jadi usia beliau sekarang 45 tahun. Dia menceritakan masa kecilnya dulu. Di sebuah desanya itu tidak jauh dari desa kami ya. Saat itu sebenarnya Mas Rudi nggak tinggal di desa tersebut. Cuman sebenarnya lagi liburan. Dia itu kecilnya itu di Jakarta Bang. Iya. Kecilnya di Jakarta, kemudian bukan. Kalau biasanya kan kalau misalnya punya kampung, nanti pulang kampung saat lebaran atau mudik begitu ya. Kalau kali ini saya, kata Mas Rudi, ini sebagai Mas Rudi ya, saya itu pulang itu bukan pas tadi lebaran, tapi saya memang saya ada libur sekolah. Kemudian bapak itu dia itu kan bisnis ya. Dulu saya nggak paham bisnis apa, yang penting anak mah mintanya jajan sekolah begitu kan. Ada bisnis yang kemudian melibatkan orang-orang kampungnya di tempatnya Mbak Kakung, Mbak Uti. Jadi ya ada pertemuan walaupun nggak lama. Terus saya kerasan, saya kan dibawa, saya pulang cuman sama bapak waktu itu berdua. Saya pakai kendaraan pribadi waktu itu. Terus mungkin sekitar tahun 87-an atau 86. Udah lama banget ya Bang. Udah lama tuh, masih 30-an tahun lalu mungkin ya. lebih, ya. Iya. Saya ke sana seneng banget ya. Orang kota mainnya di sana itu ya banyak kan udah aspal semua, walaupun berapa lingkungan di kediaman kami ya juga banyak tanah lapang. Cuman hawanya, situasinya kan tentu jauh berbeda ya Mas. Apalagi kampung kita itu di tahun-tahun segitu, ini dengan juga satu ya, maksudnya masih ngalami yang tempo dulu itu seperti apa. Belum ada listrik juga. Saya itu kerasan banget karena di mana-mana itu tempat bermain tuh banyak, ada sawah, ikut mbahnya itu namanya Sangidi, Mbak Kakung nama Sangidi, Mas Sangit, ngomongnya Mbak Sangit, bukan Sangit ya, Mbak Sangit. Saya ikut ke sawah, mainan lumpur, dia itu petani bawang merah juga, cuman ada kulinya, paling ngontrol-ngontrol. Terus kadang juga diajak main ke, namanya itu parit yang gede namanya Elon. Ya Elon ya, kali kecil itu Elon. Mandiin ternaknya dia itu yang wedus-wedus itu, kambing-kambing yang gembel-gembel disikatin. Tapi sebelum diterjunin ke air, tak naikin dulu tuh. Seneng banget, nggak pengen ditanyain, Rudi, kamu mau berangkatnya kapan? Gitu ngomongnya cara-cara Tegalan ya, Indonesia Tegal, serapan gitu. Gak mau, kita nggak mau ke Jakarta lagi, mau di kampung aja sama Mbak. Ya wis, kene bae buat diri Mbak, katanya seperti itu. Saya digituin kan kelihatannya serius, senang banget isinya mainan kayak gitu. Terus kan buru-buru naik kambing di sana kan ya. Naik kambing itu yang bandot-bandot. Terus nanti dia kalau sore ada tukangnya lagi ke belakang. Ini areal yang paling saya suka, di samping tadi mandiin kambing di sawah, itu ada areal yang paling suka, itu kebun belakang rumah. Itu lebar banget, luas banget. Cuman agak jauh tempatnya. Nanti berbatasan lagi sama kali. Cuman sepertinya kalinya udah itu Mas, kali mati. Ada airnya tapi sudah nggak mengalir. Diem di situ. Kayak endongan. Tapi dulunya itu memang ada sungai, kata Mbak Sangit. Dulu itu gede di sini, Rut. Sungainya itu lebar. Mbak dulu mandiin kebun di sini. Cuman serem, kebunnya pernah hilang. Hilang gimana Mbak? Ya dimandiin, ditinggal
golet apa namanya ngambil air minum, tahu-tahu di situ udah ambles. Hilang gitu. Hilang benar-benar hilang. Iya, hilang katanya. Lenyap gitu ya. Dicolong maling mungkin ora. Memang ambles hilang. Dicukut itu diambil yang penghuni situ katanya seperti itu. Bisanya Mbah, emang saya ngelihat amblesnya kelihatan sungguhnya. Ya kalau sekarang mungkin ada lumpur hidup atau apalah. Ya yang nalarnya seperti itu. Cuman kan mau dikatain lumpur hidup tiap hari di situ juga nggak apa-apa. Ngono, jadi serem. Jadi kamu kalau ikut Mbah ya ikut Mbah ke kebun. Kalau mau apa-apa itu poyan, bilang sama Mbah. Saya paling seneng ke belakang kebun situ, belakang rumah itu kebun belakang rumah, karena di sana itu banyak kuli-kuli itu bikin bata merah itu loh Pak. Jadi ada tanah-tanah yang pada sudah kayak pulau-pulau kecil itu, kayak danau-danau kecil itu ikannya banyak banget. Ya orang Jakarta ngeliat ikan papuyu, betok itu sama namanya apa ya itu ya? Kan betik ya. Betik, sepat, ikan gabus paling gede, lele itu pating celumuk dipancingnya seneng banget walaupun nyamuknya segede gini Mas. Nyamuk itu banyak. Dulu kan nggak pakai shovel, nggak pakai inilah. Ini merek lagi semua saya sebutin biar dapat tadi dari iklan ya Pak. Itu saya seneng banget di sana mainan kayak gitu. Siang lain nanti ngeribetin, jadi ikut-ikutan nyetak bata. Itu kan ada cetakan yang kotak, lumpurnya udah halus banget, serapet di garis begini, ciplek, nanti pindah lagi itu seneng. Dan ada kayu-kayu yang semacam dibikin kayak tenda, saya bilang, padahal sih nggak sengaja. Dia emang kayu diberdiriin begini biar kering. Nanti ada palangan kayu yang keras antara pohon satu ke pohon yang lain, nanti kayunya dijemur berdiri begini. Itu di dalamnya itu bisa buat umpetan, buat ngumpat. Itu panjang berapa meter ke sana, jadi kayak semacam tenda yang keras gitu ya, pakainya kayu. Sering main saya di sana sama sepupu-sepupu. Lah ada keanehan di 2 hari. Waktu itu memang jamnya udah mendekati jam ganjil, karena misalnya di kampung orang bilang itu beduk. Wayah beduk, jadi jam-jam wayah beduk itu kan jam 11-an. Saya sama Mbak Uti dibilang begini, ora samelu pan beduk ora samelu, nggak usah ikut, kamu di sini aja sama Mbak Uti, makan wis goreng tempe apa. Saya mau ikut, nggak mau sama Mbak Uti. Mbak Uti ngomong terus katanya. Sudah ngomongnya nggak tahu, ngomongnya kan Jawa. Tapi ngomong Indonesia. Yang bisa ngomong Indonesia rada lancar itu ya Mbak Sangit. Yang lain ponakan-ponakan itu ya iya dong, ngomong iya. Nanti kesana jangan blegok ya gitu. Iya, nanti ngebuling bajing gitu kan. Iya, jangan delohom, nanti delaper di situ. Jangan ke situ, itu kemebul di situ. Angel ngomongnya susah, tapi biasanya orang kota apalagi punya duit, tunduk semua orang anak-anak kampung. Apa jare lah. Kamu sana, ya mana jalan ini sana itu. Saya itu jam 11 ikut Mbak Sangit. Mbak Sangit itu mau nganterin bekal buat tadi kuli-kulinya yang bikin cetakan bata. Saya itu ada yang menarik, itu kan banyak, kalau sekarang udah nggak ada Mas, pohon-pohon ini, kelapa itu kayak teratur banget. Jadi berapa meter itu ada kelapa, berapa meter ada kelapa. Cuman memang di lokasi yang kami bikin bata yang lagi nyitak, ada kelapa pun isinya udah nggak ada, kayak sengaja nanti takut jatuhin orang yang kerja gitu kan. Tapi yang di pinggir-pinggir kali, terus bagian jauh dari kami kerja itu kelapanya masih banyak. Itu kan kalau di tempat kita ya Mas ya, kelapa itu kayak sprite katanya. Yang kelapa hijau, saya sih di gunung beda loh Bang. Kelapa itu kalau yang di sini ini, kalau misalnya kita ambil yang kelapa hijaunya di daerah panas, itu dibuka ya bisa begitu. Kayak ada sodanya. Kayak ada sodanya. Tapi kalau di kidul, walaupun kelapa hijau, dia mungkin udaranya dingin, beda sekali rasanya. Nah itu sama, Mas Rudi juga menceritakan, saya senang banget itu minta degan diambilin. Tapi waktu itu saya memang ada yang menarik. Ada kelapa yang jatuh, kelapa kering. Keluntung ya. Karena saya tahu ada bolongannya, bolongan. Cuman ya ada nyamplungnya, ada lebihan yang buat pegangannya itu nyamplung ya. Itu dekatnya kali. Tadinya sih saya pikir itu kelapa kering, lumayan. Saya bawa pulang, kasih Mbak Uti, seneng banget.
dapat kelapa tua gitu kan. Saya nggak poyan-poyan, nggak bilang-bilang sama Mbah Sangit, dia itu lagi gabung sama yang lain. Emang walaupun di kebun waktu itu kan gelap ya, jadi walaupun siang terik itu jam 11, cuman banyak pohon-pohonan yang nutupin kami. Saya ngerasa waktu itu tuh gerah luar biasa, panas banget. Tiba-tiba nggak tahu pas saya masuk ke kebun itu rasanya gerah banget, dan pandangan saya itu kayak sekarang itu kan saya udah umur katanya, itu plus, matanya plus. Jadi dulu kayak semacam mata kayak gitu, saya nggak pakai kacamata itu kadang-kadang semua itu jadi dua. Bias ya. Iya kayak gitu bayang saya. Jenengan udah begitu belum? Belum ya. Kadang-kadang bias kayak gitu. Jadi saya ngeliatin kelapa, padahal satu perasaan saya atau gimana itu kecil, umur ya bang sama 7 tahunan lah. Kok bisa kelapa kok kelihatannya dua, pohon ini kelihatannya dua, Mbah juga berdiri kelihatannya dua, kayak gitu, bayang-bayang semuanya kayak gini. Tapi yang nggak bayang sama sekali, yaitu kelapa itu yang jatuh, keluntung itu kelapa yang udah tua kering, itu ya, kering. Saya akhirnya deketin, dan setelah saya ngelihat kelapa itu, sekilas lalu semuanya berubah. Yang tadinya pandangan saya bayang dan saya ngerasa panas banget, semuanya itu berubah jadi ajeg, biasa, normal lagi setelah saya ngelihat kelapa itu. Kemudian dalam benak saya mau kasih Mbak Utiah, nanti senang banget. Nanti beduk kan juga suruh Allahu Akbar ya, beduk duhur, kita akan pulang. Saya mendekati kelapa tersebut. Ini nyata atau tidak ya, kelapa itu bergerak sendiri. Jadi saya berapa langkah masih aja, ketika saya mulai mendekat berapa langkah, kelapa itu kayak semacam sek kayak gitu loh. Semacam kayak ada kakinya yang kayak kura-kura gimana sih. Jadi itu kan ada banyak rumput-rumputan kecil itu, bunyi rumputnya itu kayak gitu. Itu nyata atau enggak saya nggak tahu, tapi itu benar-benar geser antara mungkin setengah meteran dari tadi ya, yang tempat semula. Kemudian loh kok jalan sendiri ya, ngapain sih kelapa kok kayak gitu. Itu di pikirannya si Mas Rudi. Mbah, ada kelapa mbah, katanya gitu kan, ngomong sama Mbah Sangit. Kelapa ya banyak, kelapa ning dhuwur ya banyak, katanya begitu kan. Kok kalau mau minta dugan nanti aja, tamu cucu lagi ya disayang banget, nanti habis duhur kalau mau ngambil kelapa. Ya man, kok panjatnya ya man. Ya wah, kok sungkan banget tuh, kayak gitu, malas banget manjat tuh, ini udah capek. Tapi dia bilang kayak gitu. Nah, saya maksudnya kelapa itu ada kelapa di bawah, tapi Mbah ngertinya saya minta kelapa. Saya deketin kelapa tersebut, diem, ternyata kelapa itu diem, dan itu saya nggak ngeh, ternyata itu di bibir atau di perpilan Kalimati tersebut. Jadi kalau misalnya itu normalnya si kelapa itu mungkin berapa jengkal itu udah langsung bibir kali jatuh itu. Dan kalau misalnya nggak ada rumput-rumput itu yang tebel itu, saya nginjak ke situ itu saya jatuh. Saya nggak tahu itu udah habis, tanahnya udah habis. Jadi saya deketin kelapa tersebut, saya mau ngambil, bener-bener udah di depan mata mas begini. Saya mau ngambil, dia itu geludung sendiri, dan itu tanah itu nggak miring begini loh ya. Yang kelihatan banyak rumput-rumput juga bakalan bisa nyangga orang kelapa, itu banyak rumput-rumput yang batangnya gede-gede, rungsep lah bilang begitu. Dia itu meluntung sendiri, kayak benar-benar bergerak, gelundung di depan saya mau ngambil begini, langsung bergerak, saya malah bilang begitu. Dan saya tahu sebelum dia itu nyemplung ke kali, dan itu kan nggak bisa dilihat ya karena rungsep itu dia bunyi atau enggak. Kelapa itu nyemplung jatuh ke air atau di bawahnya cuma nangkut di tanah, saya nggak tahu. Yang jelas kelapa itu ngelundung sendiri dan jatuh ke sana, ke area kali. Dan dari situlah saya tahu bahwa itu batas terakhir tadi, perpilan pinggiran kali. Kok jatuh, kok jalan sendiri. Tapi di situ saya bisa ngeliat kelapa itu ternyata bolong. Bolong itu yang disebut keluntung. Gelap kayak dimakan apalah itu ya. Iya, codot apa tupai gitu ya. Tupai. Saya langsung balik lagi. Bah, ada keluntung di situ. Enggak, saya enggak tahu keluntung. Ada kelapa, ada kelapa bolong jalan sendiri, kelapa bolong jalan sendiri. Aduh, enggak ramai, enggak tambahnya. Aduh, ada aja kayak gitu. Balik. Wah,
Lagian duhur bocah cilik gaul-gaul meneh, lagian duhur, beduk, udah beduk anak kecil dibawa-bawa ke sini. Lalen, iya lalen, bocahnya maksa. Akhirnya saya dibawa ke sana, bawa pulang ke rumah. Nggak tahu ya Mas, di rumah itu bayangannya keluntung itu tadi semacam, kalau saya lagi dan ngemedep begini ya, orang kan nggak semuanya melek, tapi kadang-kadang ngemedep begini agak lama. Terus gitu ya, itu ada gambar kelapa itu, ada kayak gambar kelapa itu, terus kelapa itu lagi gelundung jatuh, dan tadi maaf saya nggak ngomong, itu jatuhnya nggak ada bunyi jebur ke air atau jatuh ke tanah, itu nggak ada, kayak semacam udah begitu aja. Akhirnya bocah kecil mainan yang lain-lain lagi, saya nggak mikirin kejadian tersebut. Sore-sore saya mulai iseng-iseng lagi kan, karena tadi ada diomongin kalau minta ngambil kelapa tinggal ngomong, nanti Karman yang manjat. Saya ke kebun lagi, kali itu saya sendiri, tapi ya diwelingi macam-macam sama Mbak Uti, jangan ini, jangan itu, jangan itu. Saya juga nggak mau ngelanggar. Saya di sana, baru saya datang itu kamu, iya, ngotak pisau disit. Saya belum ngomong, tak cuci itunya dulu saya nanti biar nggak lunyu katanya. Kamu nggak bisa ngomong Indonesia sih Pak, campur-campur biar nggak lunyu, nanti bisa naik kelapa ke sana. Orang itu langsung naik kelapa. Saya nggak mau minta kelapa, saya hanya pengen kesini aja. Itu pohonnya nggak meyek gitu nanti. Nggak ngendelong. Itu akhirnya apa? Saya nyampe ke sana, saya melihat keluntung itu lagi di posisi yang sama. Persis keluntung itu di pohon kelapa yang paling dekat sama tadi ya sungai, dan ada di posisi yang sama. Lu ya cara ngomong saya di Jakarta, lu kok di situ lagi ngerjain banget, emang lu pikir gue takut gitu kan, dalam hati seperti itu kan. Saya deketin keluntung itu lagi, dan dia kali ini nggak bergerak sama sekali. Cuman nggak, ini bener atau enggak, saya melihatnya seperti itu Mas. Ada beberapa makhluk kecil, kayak apa sih ya? Saya bilang tadinya pikir semut, tapi semut nggak mungkin segede itu ya. Dikeluar dari bolongannya keluntung itu, yang dia lihat itu banyak Mas. Enggak cuma satu, jadi perambat ya semacam kayak tokek mungkin, tapi warnanya hitam banget. Dia itu keluar seperti orang persis, seperti orang telanjang begitulah. Cuman kepalanya agak gede sedikit, badannya itu kecil. Itu keluar dari bolongan keluntung, terus langsung cepet banget. Saya sampai kaget, astagfirullahaladzim, apa itu ya? Tapi nggak ada yang dengar dong. Satu kulit cuma satu-satunya di atas. Itu jam berapaan? Sekitar mau asar lah, sekitar asar atau setelah asar atau sudah asar. Dia itu keluar langsung, sosok itu ngumpet di kelapanya, di belakang kelapa. Apaan sih? Saya cuma bilang begitu. Itu apaan sih? Itu apaan sih? Saya utik-utik pakai kayu karena takutnya itu binatang berbahaya atau apa. Utik-utik begitu, gak bergerak sama sekali kelapa, sampai tak surung-surung pakai kayu lebih gede. Masa kelapa itu kan, cuman saya waktu itu anak kecil ya, nggak terlalu pikirannya kayak sekarang ya. Cuman udah mulai, ini kenapa nggak bisa didorong? Keras banget sih keluntung itu. Kok bisa begini? Lu ada hantunya ya? Kelapa hantu ya? Saya bilang kayak gitu. Udah mulai ada omongan lah, ucapan. Itu tahu-taunya di balik kelapa begini nih. Kayak gitu. Jadi dia tuh, bahasa sekarang itu awalnya melodot. Jadi nengok begitu dari balik kelapa, itu kelihatan sedikit. Dia itu ada mukanya, ada wajah, cuman hitam semua. Dan ada rambut, ternyata rambutnya agak panjang. Itu bukan hewan atau apa Mas? Bukan, itu asli. Saya bilang mungkin makhluk, tapi dia itu dari dalam kelapa itu. Akhirnya dia cuma melodot begini, masuk lagi, tapi jemarinya itu kasih kelihatan kayak jemari orang, cuma hitam banget, kecil-kecil. Lama-lama saya perhatian kayak hilang gitu di balik kelapa, dan kelapa itu mulai bergerak. Loh, kelapa itu jalan lagi, cuman jalannya kali ini nggak ke kali, menjauh dari tempat saya, dari kali itu ke sana, ke tempat yang lebih landai. Saya pikir gelundung, tahu-taunya penasaran ya, saya ngeliat dari belakang begini, dari bawah makin turun ke begini, masuk itu kayak manggul begitu loh. Oh,
Astagfirullahaladzim, saya udah mulai takut. Tapi ya takut anak kecil itu sama penasaran kan gedein penasaran. Jadi kayak dipanggul, kayak gitu. Kayak dipanggul bener-bener begini loh, dipanggul. Kok kuat gitu ya. Cepet banget jalannya ke sana. Terus pas saya bilang, hei, jangan dibawa. Ada berani ngomong kayak gitu. Dia itu kayak normal kelapa gelundung beneran. Kayak normal kelapa gelundung beneran, dan itu jatuh di kubangan bata tapi nggak terlalu dalam, sama sampah-sampah yang lain kayak potongan-potongan nyur kelapanya itu mandek di situ. Dan sebelum saya meninggalkan tempat itu, saya juga takut makhluk itu ternyata udah di dalam itu lagi, dan dia sempat ngelongok begitu sekilas. Itu serem banget itu, Mas. Saya waktu ngelihat kejadian itu nggak terlalu serem karena anak kecil ya, banyak penasarannya. Tapi kalau saya penasaran dan kemudian kan sering pulang ke rumah, saya itu masih membayangkan kejadian itu. Kelapa itu ternyata ada yang manggul, makhluknya kecil. Seperti itu. Saya cerita sama Mbah Sangit, katanya, lah aku tuh lumrah biasa. Tapi memang ana wonge, katanya mbahnya malah penasaran. Ya itu Pucang lihatnya kayak gitu tadi. Kalau saya sih ngelihat sering itu, kalau misalnya ada kelapa terus kedebuk jatuh, saya parani jebule kelapanya itu nggak ada, cuman kayak bunyinya toh. Kadang-kadang wong medhi kluntung katanya, hantu kluntung. Terus ada katanya mbahnya itu ngambil kelapa terus di bawah itu nyamplungnya, di tahu-taunya ketawa ketiwi itu kepala rambut melet-melet itu ya pernah. Tapi sing manggul-manggul terus di dalam bolongan itu sing anata yang ada itu bajing ya, bajing Leon. Bukan bos, saya sampai kayak dibully mau berantem lah. Cuman dia ya tahu saya nggak boleh nangis gitu kan. Tahun berganti sampai sekitar saya SMA, saya pulang lagi, dan di sana itu ada kebahagiaan tersendiri. Saya yang sekarang jadi istri saya gitu ya, anak kampung, masih tetangga, itu saya taksir di situ. Jadi betah waktu itu saya ngelihat pulang kampung itu lebaran, dan ada anak kampung sana ya, masih tetangga mbak saya masih sehat alhamdulillah. Saya sering godain bocah itu, si perempuan tadi, anak gadis itu, ternyata anak gadis itu dia punya kebun, sampingnya kebun mbak saya. Jadi bahasa malu saya ngomongnya, katanya saya itu ngapelnya itu indah dulu, kebun. Jadi belakang samping rumahnya dia itu nggak jauh itu ya kebun, berbatasan sama kebunnya mbah. Saya di sana ngerembik, Mas. Bahasanya ngerembik di sini. Ya. Anak kota ketemu sama gadis desa. Sinetron banget itu. Gara saya bilang, sampean mesti ngapa-ngapain? Ya enggak lah, paling ya sekitar wilayah-wilayah tertentu aja. Saya juga bukan orang baik, katanya begitu. Sampean membawa ini ya, infus yang enggak baik dari kota ke desa. Allah, anak desa juga udah paham-paham. Nyatanya waktu itu jadi udah pinter, katanya begitu. Nah saya desep, itu kan dulu itu desep itu ngumpat ya, saru banget yang namanya pacaran berdua begitu kan, saru banget untuk orang kampung. Tapi bisa-bisaan. Saya tahu, Karman masih hidup sehat. Teman saya sogok pakai sampurna kretek udah diem. Ya Mas, santai baik. Saya itu di samping pintu pedangan, pintu kamar dapur itu ya, dapurnya istri saya dulu, itu di sana saya ngobrol memadu kasih lah bahasanya itu di sana. Enggak pagi, sore, malam, sampai enggak ke Jakarta lagi. Lama saya udah betah sih cari-cari alasan. Padahal waktu itu ya harus persiapan mau kuliah, bodo amat. Udah ketemu sama perawan di situ. Enggak pagi, nanti siang, sore, malam. Nah ini pada saat malam hari, Mas, saya yang sekian lama, ya sekitar 10 tahunan lebih ya, saya nggak pernah memikirkan kembali soal kelundung itu. Hari itu, malam itu saya dilihatin lagi kelundung, dan dan saya pikir itu kelundung yang sama. Jadi saru-sarunya ya, udah jadi istri saya ini, katanya. Saya ada di bekasnya ini, batang kelapa yang udah dipotongin itu loh Bang, duduknya di situ. Cuman kalau misalnya dari
daerah depan itu ketutupan ada geribik bekasnya pian-pian, anyaman bambu itu bekasnya Eternit itu ngadeg berdiri begini. Jadi kalau dari depan nggak bakalan kelihatan ada orang. Ya namanya orang geribik biar nggak kelihatan orang. Di sana itu kebun, di depan kami kebun. Kalau di samping kiri itu kali kan banyak bau bambu. Ya namanya lagi kayak gitu, takut itu nggak ada. Semakin gelap semakin indah wis lah pokoknya. Saya duduk di situ, nggak ada penerangan sama sekali. Ada penerangan dari itu kan udah masuk banyak, ada listrik ya dari belakang rumah itu, pojokan rumah udah ada listrik, lampu nggak terlalu terang. Jadi tempat kami itu ya kena lampu, tapi digelap begitu, lampu yang berapa watt aja pandarannya lumayan ke arah kebun itu nampak. Ke bawah juga saya bisa melihat jelas. Sampean juga bisa jelas ngelihat aninya jenengan kan. Iya Pak, seperti itu katanya. Akhirnya saya lagi senang begitu, janji hati nanti saya ke Jakarta lagi, tapi kamu nggak bakalan dilupain. Nangis ceritanya, nggak mau jauh dari kamu. Aku nanti gimana dilawannya saya begini nanti kamunya. Ya kan ngomongnya susah. Iya. Jangan pergi dulu Mas, jangan pergi gitu. Nah lagi kayak gitu, memang di depan kami itu ada pohon kelapa juga, ada kelapa jatuh. Kaget luar biasa. Si cewek saya itu aja langsung mau loncat. Terus saya beneran saya peluk begini. Gak apa-apa Dek, tenang aja, nggak apa-apa. Ada abang di sini, apalagi kelapa, ya kan. Gunung jatuh aja tetap aku padamu gitu kan, tak lindungin. Kelapa itu jatuh di depan kami. Saya nggak kepikiran itu kelapa yang sama kayak dulu. Kelapa jatuh. Pas si cewek saya udah agak tenang, mulai kita ngobrol-ngobrol dia yang ngobrol. Tatapan saya itu pernah lihat apa ya, kapan ya, udah kayak gitu kayak orang pikun. Itu kelihatan nyamplungnya itu. Terus buletan yang separoh itu kan kelihatan dari rumput-rumputan, samping kiri rumput-rumputan itu. Kapan ya saya lihat yang kayak gitu? Aku ngeliat yang kayak gitu kapan? Astagfirullahaladzim, dulu persis banget. Lah saya persisin, ya itu kelapanya bulat, tapi kelapa tuanya sama. Malah si cewek saya bilang, itu kelapa nanti ambil Mas, nanti buat mak saya, katanya begitu. Iya, saya bilang cuma iya. Jadi peluk begini kan. Dan lagi saya penasaran, kelapa itu muter begini. Muter begini. Yang tadinya nggak kelihatan bolongan itu ada. Tapi si cewek saya itu udah nggak memperhatikan kelapa lagi. Ya kan, dia juga ada kelapa yang lain. Memperhatikan. Nah itu kelapanya si abang lah. Itu apa namanya? Saya merhatikan kelapa itu. Astagfirullahaladzim. Sampai sempat, kenapa kamu? Gak apa-apa. Kamu takut ya kayak gini sama saya gitu? Enggak. Padahal saya itu lagi ngeliatin kelapa. Ya ada bolongannya lagi dan persis makhluknya keluar Bang. Mas Rudi, belum, waktu itu makhluknya nggak keluar sama sekali, nggak keluar. Tapi memang saya perhatikan goyang kayak gitu terus, sering goyang sampai saya bilang, Dek, aku nggak boleh lama-lama. Soalnya tadi udah Mbak Samit bilang badannya kurang enak. Oh, saya mau beliin obat. Bukannya beli dari sore, ini udah malam. Saya kan ada motor, ya nanti beli ke kota, aku ikut. Nggak usah, nanti orang pada curiga ketahuan gimana. Akhirnya dengan berat hati, cewek saya masuk. Itu kan pintu belakang rumah, tinggal buka aja ya. Ya cipika-cipik ya, masuk ke dalam. Saya masih belum kemana-mana, terpaku sama kelapa itu. Dan tadi cewek saya yang suruh ambil kelapa, buru-buru sungkan itu kelapanya sudah ada bolongannya sama persis. Ternyata kelapa itu diem. Dan saya nggak mungkin lewatnya depan, nanti ketahuan. Lewatnya tadi, baru ngelewati itu ada setapak dekatnya kelapa tadi. Dekat kelapa, mau nggak mau saya lewat situ. Saya bawa baterai sebenarnya, bawa baterai kecil lah. Tapi itu digunakan ketika kira-kira aman banget. Saya ada baterai kecil, tapi baterai itu nggak pernah saya gunakan kecuali memang saya pikir aman banget dan nggak ada yang curiga gitu.
apalagi udah di kebun mbak saya itu aman lah. Tapi kalau udah sama si cewek saya nanti curiga, dikawinin saya juga belum siap kan. Nah itu berdebar banget. Waktu itu jam 9:30 malam di kampung kayak apa sih ya. Saya itu jalan mau lewat mana. Akhirnya saya menghindari setapak tersebut, lewatnya yang banyak ini ilalang. Bukan ilalang, semak. Itu bahaya mas, di malam-malam kan siapa tahu ada ular. Saya mendingan bahaya daripada ketahuan itu gelundung, jelas-jelas itu gerak. Saya minggir-minggir. Saya masih bisa ada sinar dari ini kan, dari rumahnya yang sekarang jadi istri saya itu. Saya sengaja minggir-minggir, lewatnya itu berapa 1-2 meter lah dari setapak. Pas orang jalan itu, kelapa itu kok bergerak, dia itu pindah ke yang halus itu, ke setapak itu. Saya kan, astagfirullah, kok kayak gitu kelapanya masih jalan lagi, ini apa? Saya langsung buru-buru ngepolin jalan ke depan lagi, dan di depan itu saya ke setapak lagi kan, duluin si tadi. Siapa tahu pelundung itu ngejar. Saya nengok ke belakang, itu jalan ngikutin saya, sampai itu pelundung itu dia itu hilang ya dalam pandangan, maksudnya nggak kena lampu. Tapi saya merasa itu masih ngejar karena bunyi sek di belakang saya. Kayak apa rasanya itu mas, menakutkannya. Sementara di depan itu saya harus merobos pagar bambu itu. Saya di situ ketubruk besut semua, dan ini pilingannya dia itu di sini ada semacam codet panjang sini ke pipi. Itu gara-gara itu katanya. Jadi ada bambu, ada wilahannya itu loh. Kena itu besut itu. Jadi dia langsung yang penting bisa keluar dari sana. Terus dari dalam kebunnya mbaknya sendiri dia nyorotin ke arah tadi. Keluntung itu memang masih ngejar, dan dia semacam nabrak pagar-pagar itu loh. Dek, ada blow-nya juga dia. Kenapa nggak loncat atau lewat mana itu? Dan saat kayak gitu saya seakan menang. Ayo kon, kata kalau sekarang anak-anak sekarang orang tua, ayo kon mau ikutin saya nyampe mana? Ayo kamu nggak bisa ikut ke sini. Saya puas banget akhirnya, tapi di sini sakit. Ternyata itu darah banyak kan. Saya udah mulai panik. Saya harus pulang. Saya balik badan. Saya mau ngelewatin kebun saya, itu kan banyak kubangan-kubangan, terus ada bata-bata yang waktu itu udah nggak bikin bata waktu itu, tapi banyak bekas-bekas puing-puing itu susah. Kalau bata-bata yang merah tumpuk-tumpukan itu kalau udah lama kan banyak buat rumah ular itu loh, kobra. Saya harus hati-hati, milih-milih jalan begitu sambil pegangan begini pelipis saya yang memang berdarah itu. Ya Allah, buat kayak gini yang ngelakuin yang nggak baik, udah diudak-udak keluntung, udah setan, saya juga celaka. Nah, pas belum lama saya melangkah itu ada ini belarak apa sih? Daun kelapa yang kering itu berdiri nggak ada yang megangin, berdiri itu kosong. Jadi di situ bekas nyetak bata lah, kosong. Dia berdiri cuman nggak berdiri begini bang, miring. Berdiri miring kayak semacam ada yang megangin. Ada lagi itu saya udah ketakutan, tapi rasa sakit ini udah sakit banget begini kan. Saya bilang, lu siapa? Ngomongin Indonesia, ngomong sana, lu siapa? Jangan gangguin gue nggak ada niat buruk di sini, padahal udah buruk banget tadi ya. Mas gue itu nggak ada yang megang sama sekali, tapi kok bisa berdiri. Lalu saya langsung ngambil jalan yang lain, maksudnya ke tempat yang lain, jangan nabrak ke situ kan. Pokoknya saya cari aman, pengen ngaku semuanya lah sama mbah. Saya itu habis nemuin siapa ini begini gitu. Saya salah udah. Nah itu saya ngambil sebelah kiri yang lebih lega. Terus saya lari-lari kecil karena memang jalannya itu susah banget. Itu saya nengok ke belakang. Lucu banget lah, ada lucu-lucunya. Belarak itu memang ada yang mikul ternyata. Ada yang mikul kayak aki-aki tua begini. Tapi dia nggak ngudek ke saya, sekilas doang kayak seakan-akan itu ke arah saya, teman belok ke arah sana. Cuman lewat. Jadi kayak semacam ada mungkin memedi yang bawa itu belarak ya, tapi kepergok sama saya. Nah keluntung itu ternyata ini dia itu masih ada, dan dia ada di dalam itu bareng sama tadi bapak-bapak yang bawa ini. Jadi kelihatannya begini mas, itu kan ruangan ininya kan
tanah itu kan datar begitu ya, nggak ada rumput-rumput, mungkin sering dibersihin sama Mbah. Saya udah main senter, saya mau senterin gitu, itu otomatis lah kayak sendiri. Saya itu tato jeglek, saya berani itu ke sana jalan, tapi di bawah itu lundung itu gludung itu kayak ngikutin sosok tadi, kayak semacam mereka itu ya entah demit atau hantu, tapi rombongannya mereka satu komplotan gitu. Satu komplotan, saya bilang kayak gitu. Saya sempat, kamu ngeliat ini Mas, makhluk yang kecil itu. Saya nggak ngeliat, sempat saya dalam batin saya penasaran bocah kecilnya mana gitu, tapi enggak, yang ada kelundung itu kan nggak bulat banget, gludak kayak gitu jalannya. Itu di belakangnya tadi aki-aki yang bawa itu. Saya kurus banget, dan kalau mukanya saya sempat mengenali lah, hampir mirip kayak mbah saya. Akhirnya saya ceritaan semuanya. Kenapa kamu hidup buatin itu kan? Dulu kan dicariin bekicot, kocok-kocok bekicot itu ya. Itu kan antiseptik juga. Nah terus diceritain saya sama mbak saya, kon seneng karo Sri kayak gitu kan. Kamu itu seneng sama Sri. Pacaran malah saya di sini tapi bahagia. Karena itu ya anak baik masih beraya. Ya di situ dijodoh-jodohin. Nah, dipanggil besoknya si Sri itu. Saya ceritain juga itu pengalaman kelundung dulu nyampe tadi itu begini, kayaknya udah biasa katanya di situ. Udah biasa. Maksudnya orang sering diliatin, tapi ya yang paling ekstrim saya katanya seperti itu. Itu mungkin milih-milih itu ya. Milih-milih orang. Cuman ya setelah itu saya berangkat lagi ke Jakarta, sering kontak juga, udah ada komunikasikan sama si Sri. Akhirnya lama-lama ya kayak sekarang jadi jodohnya. Jadi ada lucu-lucunya dulu lah. Berkat kelundung juga itu, hanya jodoh. Ada jodoh. Tapi saya nggak ceritain, saya ngapa-ngapain sama itu nggak pernah. Pacaran lah. Kelundung jadi saksinya gitu kan. Biar kelundung jadi saksi, itu aja sih Bang. Iya sih tayangnya. Lucu ya saya. Iya. Serem sih tapi sih. Kelundung. Ya terima kasih atas ceritanya nih, siapa tadi ya, Mas Rudi ya. Iya. Ya itu saja obrolan kita kali ini. Berhubung waktunya udah lumayan nih. Ya, cukupan saja ya Mas. Ya. Ya sampai jumpa di ngobrol selanjutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Irang Biru. Itu saja. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.